Kita kami ada kita ada workshop di Lampung. Kalau ada yang kurang pas atau nggak pas, nanti mohon dipaskan. Kalau ada yang nggak tahu, boleh kita baru spekter ganti ini ya kita pakai. Ternyata kalau kita pakai yang kedua ya, mandiri berubah, kami kalau nggak salah. Di sini yang pertama kami itu akan membahas bagaimana sih caranya atau prinsip-prinsip bagaimana cara mengajar guru-guru merdeka. Karena dengan K13 atau KTP itu terutama K13 lah ya, itu ada mirip-mirip sedikit, ada bedanya juga. Nah kalau di Kurmet ini dia lebih seru. Khususnya kalau di Kurmet ini nanti ada pembelajaran kontekstual dulu, baru ke abstrak. Ya kan ya, kalau di K13 ya kan abstrak dulu, kita jelasin materi kanan diri kita. Pancasila adalah bla bla bla. Kita lihat di slide coba kami hadirkan seperti apa sih Kurmet. Yang pertama itu pembelajaran pada kurikulum merdeka. Tentunya yang pertama tuh mau apapun kurikulumnya ya, mau apapun makanannya, minumnya tetap teh botol sosro. Nah, ini yang jadi virusnya kita sebagai seorang guru ya nggak kira-kira. Mau apapun makannya, mau apapun menunya, kita tetap minum teh botol sosro. Nah, ini kasihan ya kira-kira pemerintah nih kira-kira? Enggak. Pemerintah sudah membuat desain kurikulum yang sangat hebat, bagus sekali, tapi ini saya pribadi ya, tidak maksud menyindir Bapak Ibu semua. Saya kaitkan dengan saya pribadi. Kadang kan kita males nih, mungkin kita udah jadi guru, ada yang puluhan tahun, udah lama kan dan sebagainya. Jadi guru udah lama, materi itu sudah di luar kepala, udah nggak perlu buka buku lagi, masuk kelasnya tinggal masuk atau servis, salam gitu-gitu, udah materi, udah beres semua. Ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi kalau kita ganti kurikulum, cara mengajar kita pun harus berganti. Jangan kita pakai cara mengajar yang sudah lama, yang sudah tidak sesuai dengan kodrat zamannya, artinya tidak sesuai dengan perkembangan zamannya. Ini yang perlu kita garis bawahi sebelum kita masuk lebih jauh lagi. Selanjutnya nih, 3 hal penting di dalam Kurmet: makna belajar dan pembelajaran. Ini slide-nya kelihatan. Makna belajar dan pembelajaran. Kalau belajar itu know why, tahu mengapa. Nah, di situ ada pertanyaan, apakah ketika kita mengajar siswa pasti belajar? Apakah hewan sirkus itu belajar? Nah, kira seperti itu. Jadi hewan sirkus itu belajar apa enggak sih? Pas kita ngajar siswa itu belajar apa enggak sih? Nah, ini ada di know why. Belajar adalah know why. Jadi hewan sirkus yang belajar dan sebagainya itu tidak bisa dikatakan belajar, tetapi siswa yang kita ajar itu baru belajar. Karena belajar kita tahu alasannya, belajar itu buat apa sih? Nah seperti itu. Kalau hewan kan tidak tahu belajar itu buat apa, tidak tahu dia, tidak bisa berpikir. Lalu kita pahami di sini ada generasi Z dan Alpha di era industri 4.0. Izin dulu ya Pak. Ya Pak. Ya. Bapak Ibu mohon izin. Mungkin saya lahir tahun 89, ada yang lahir mungkin tahun 70-an, 90-an. Ini sekarang sudah generasi Z, bahkan generasi Alpha di sini kan ya. Kira-kira karakteristiknya berbeda nggak Bapak Ibu nih oleh kita? Apalagi dari revolusi industri 4.0, bahkan sudah ada yang bilang masuk berapa 5.0 beberapa kemarin. Dan 4.0. Karakteristik pasti pendapat dan sebagainya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi adanya Kurmet ini karena mengikuti perkembangan zaman, maksud dari pemerintah seperti itu. Lalu juga ada tujuan pendidikan nasional. Output yang diharapkan dari Sisdiknas yaitu terciptanya pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat, kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Jadi muaranya semua nanti ke profil pelajar Pancasila, ke 5 kita itu. Ini Kurmet kita. Kalau dulu kita di K13 memang sudah ada pendidikan karakter seperti itu kan ya. Tapi ini lebih holistik, lebih menyeluruh. Kalau dulu kan
pendidikan karakter apa, disiplin gitu, ini menyeluruh ke profil pelajaran Pancasila. Ini tujuan pendidikan nasional kita, output yang nantinya diharapkan. Nah, ini prinsip yang pertama, bisa dilihat di slide. Di Purmet itu dalam pembelajaran, dalam kita mengajar tuh dirancang sesuai tahap perkembangan peserta didik. Nah, di situ bisa dilihat. Yang pertama kita melakukan diagnostik awal, udah gak asing lah di kita semua ya. Kita lakukan diagnostik awal seperti itu. Di sini tujuannya apa yang didiagnostik? Di sini ada materi prasyarat, ada gaya belajar, dan juga latar belakang peserta didik. Mungkin bisa dimasukkan yang lainnya juga seperti itu. Kita diagnostik dulu. 033 apa? 033 ya. Ada semua di situ. Ya, di 033 kalau nggak salah. Lalu di sini yang perlu kita yakini dalam mendukung perkembangan kompetensi dan karakter siswa secara holistik, yang pertama yaitu sekolah adalah miniatur kehidupan. Nah, jadi kita ibaratkan sekolah memang miniatur kehidupan. Di sekolah kita ajarkan bagaimana peserta didik itu, kita tuntun lah ya. Kita tuntun peserta didik kita untuk bagaimana nanti menjalankan kehidupan secara nyata. Misal di sekolah ada tata tertib dan lain sebagainya. Kan tujuan kita bukan cuma untuk mengangkat anak di sekolah, bukan untuk mengangkat, tapi kita mengajarkan mereka untuk di dunia nyata tuh ada aturan loh, nggak boleh basi-basi. Kan gitu kira-kira ya, kurang lebih ya. Baik. Prinsip yang keempat, pembelajaran yang relevan sesuai konteks, lingkungan, dan budaya. Nah, ini nggak Purmet kalau nggak melibatkan lingkungan, katanya seperti itu. Nggak P5, nggak modul project kalau kita nggak melibatkan lingkungan. Dari hasil kami itu workshop kemarin. Jadi dalam modul project, dalam P5 kita harus melibatkan di lingkungan. Nah, di sini yang pertama, metode contextual learning, mengingatkan dengan dunia nyata sesuai budaya sekitar. Kontekstual learning. Jadi di dalam Purmet itu kita konteks dulu, konteks baru abstrak. Nah, kalau sebelumnya kita di K13 kita abstrak dulu baru konteks. Abstrak itu materi kita. Kalau konteks kita kaitkan dengan kehidupan nyata seperti itu. Gimana Bapak Ibu? Udah pada dari sekolah ya? Apa masih pusing? Hah? Udah. Pusing banget. Kita beri dia jumlahnya sesuai dengan